Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cikgu Surasmita, Math Teacher of Semester Tualang. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu matematika wajib khususnya pada bab barisan dan deret. Dan kali ini kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kelima, yaitu aplikasi atau penerapan dari barisan dan deret bagian 1. Nah, pada bagian 1 ini kita akan mempelajari penerapan untuk deret aritmatika, geometri, dan geometri tak hingga. Nah, dari video ini kamu semua dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami aplikasi barisan dan deret, dan yang kedua kamu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi dari barisan dan deret. Nah, pada video kali ini yang dibahas itu penerapannya hanya ada 3, yaitu deret aritmatika, deret geometri, dan juga geometri tak hingga. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan atau uraian dari materinya. Nah, untuk penerapan deret aritmatika dan geometri, di sini tidak kita bahas lagi materinya ya, karena konsep-konsepnya sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita lebih ke contoh soalnya saja, ya, biar terlihat penggunaan dari deret aritmatika dan geometrinya. Nah, untuk contoh pertama, itu penerapan tentang deret geometri. Nah, narasi dari contohnya, produksi sebuah pabrik roti pada bulan pertama adalah 500 buah. Jika produksi pada bulan-bulan berikutnya menurun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya, tentukan A. Jumlah produksi pada bulan kelima, B. Jumlah produksi selama 5 bulan pertama. Nah, untuk soal cerita seperti ini, kita harus benar-benar memahami ya, kita analisa dulu apa-apa saja yang diketahui dari soalnya. Nah, yang pertama yang diketahui itu jumlah roti yang diproduksi pada bulan pertama yaitu 500 buah. Nah, maka dari itu kita tulis A sama dengan 500. Kemudian jika produksi pada bulan berikutnya menurun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya, itu maksudnya gini, produksi pada bulan kedua terjadi penurunan 1/5 dari bulan sebelumnya, bulan pertama. Itu artinya penurunan pada bulan kedua 1/5 dari A-nya ya, dari produksi bulan pertama. Jadi 1/5 dikali 500 yaitu hasilnya 100 ya. Nah, kemudian pada bulan ketiga juga seperti itu, mengalami penurunan 1/5 dari produksi bulan sebelumnya. Nah, bulan sebelumnya itu bulan berapa? Sebelum bulan ketiga, bulan kedua. Berarti penurunan pada bulan ketiga 1/5 dari bulan kedua ya, suku keduanya. Berarti 1/5 dari suku keduanya. Nah, suku keduanya itu berapa produksinya? Iya benar, 400. Jadi 400 dibagi 5 yaitu 80. 40 dibagi 5 itu 8. Jadi depannya 80 gitu ya. Jadi ini kita tandai bulan kedua. Yang ini bulan ketiga. Begitu seterusnya. Untuk bulan keempat berarti nanti suku ketiga dikurangi 1/5 dari suku ketiga gitu ya. Karena untuk menentukan banyaknya produksi roti pada bulan kedua itu didapatkan dari suku pertama dikurangi 1/5 dari suku pertama. Dan untuk yang suku ketiga atau bulan ketiganya berarti dari suku kedua atau bulan kedua ya, produksi bulan kedua dikurangi 1/5 dari produksi bulan kedua. Oke, next kita lanjut. Kita tulis dulu bentuk deretnya. Bulan pertama itu 500. Bulan keduanya jadinya 400. Karena 500 dikurangi dari 1/5 dari 500 ya. Kemudian bulan ketiganya itu 320 ya, karena 400-nya dikurangi dengan 1/5 dari 400 yaitu 80 ya, jadinya 320.
dan begitu seterusnya. Pertanyaannya sekarang, yang pertama, jumlah produksi pada bulan kelima. Berarti yang A ditanya yaitu U5. U5 rumusnya apa? AR pangkat 4. Nah, di sini kita perlu nilai rasio, di mana nilai rasio yaitu suku kedua dibagi suku pertama akan sama hasilnya dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Berarti 400 dibagi 500 itu akan sama hasilnya dengan 320 dibagi 400. Nah, yang paling gampang yang 400 dibagi 500 ya. Coret nolnya 2 biji, tinggal 4/5. Ini coret nolnya. Kalau yang 32 dengan 40 itu kan bisa sama-sama dibagi dengan 8. Jadi jawabannya 4/5. Nah, rasionya 4/5, tinggal kita substitusikan ke rumus U5-nya. Jadi U5 sekarang sama dengan A 500 dikali R-nya 4/5 dipangkatkan 4, lalu kita sederhanakan 4 pangkat 4 256, jadi 500 dikali 256 per 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu 625. Nah, sekarang kita sederhanakan 500 dengan 625. 625 itu kan didapatkan dari 25 kali 25, sedangkan 500 itu 5 dikali 100. Jadi 100-nya bisa dibagi 25 dapat 4. Terus 5-nya bagi 25, di sini dapat 5, di sini dapat 1. Berarti sekarang solusinya 4 dikali 256 dibagi 5. Nah, sekarang kita cari hasil 256 dikali 4. 256 kali 4. 4 simpan 2, 20. Simpan 2 lagi, 4 kali 2 itu 8, kalikan 2, 1024 ya. Jadi 1024 dibagi 5 sama dengan, karena ini sudah bilangan ribuan, maka kita ambil 3 digit di sini, jadinya 102. 102 kita bagi dengan 5 diperoleh 20 ya. Karena kan 20 kali 5 itu 100, mendekati 102. Kemudian tinggal 24-nya. 24 dibagi 5 itu dapatnya 4, karena 4 dikali 5 itu 20. Nah, sisalah 4. Nah, 4 dibagi 5 nggak bisa, kita letakkan koma di depannya sehingga ditambah 0 di belakang 4, jadi 40. 40 dibagi 5 hasilnya iya, 8. Jadi U5 kita sekarang sama dengan 205. Kita bulatkan ke atas ya. Jadi 205 buah roti untuk produksi pada bulan kelima. Dan sekarang kita tandai jawabannya. Ini dia. Gimana? Bisa? Bisa ya? Lumayan ya analisanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang B-nya. Jumlah produksi selama 5 bulan pertama. Berarti setelah kita mendapatkan jumlah produksi roti pada bulan keempat dan kelima, ini yang keempat, ini yang kelima, kita jumlahkan semuanya. Bisa secara manual kita hitung, atau bisa juga menggunakan formula SN ya, formula deret geometri. Nah, untuk yang B-nya, nah di mana rumus SN itu sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, berhubung rasio kita itu 4/5 atau setara dengan 0,8 yang kecil dari 1, maka kita gunakan rumus yang air ya. Jadi tinggal kita ganti jadi S5, N-nya kita ganti dengan 5, A-nya kita ganti dengan yang pertama yaitu 500. Terus 1 dikurang rasionya 4/5 dipangkatkan 5 per 1 kurang 4/5. Kemudian 500 dikali 1 dikurang 4 pangkat 5 berapa? 4 pangkat 4 tadi 256, berarti 256 dikalikan 4. 4, 2, 2,
1024. Jadi 4 pangkat 4 itu 256. Nah, sekarang 4 pangkat 5 berarti 256-nya dikali 4. Nah, ini dia. Pas ya. Berarti jawabannya 1024. 1024. Atau ini sama juga dengan 2 pangkat 10. 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan 5, pangkatnya kan dikaliin jadi 10. Ini 2 pangkat 10 itu 1024 per 5 pangkat 5. Nah, tadi 5 pangkat 4 itu 625. Berarti 5 pangkat 5 itu 625 dikaliin 5 lagi. 25, 12, berarti 3125 ya. Berarti 3125 per, samakan penyebut, ini 1, berarti jadinya 1/5 ya. Ini kan penyebutnya 5, berarti satunya jadi 5/5. 5/5 kurang 4/5, 1/5. Jelas ya? Jelas, oke. Sekarang kita sederhanakan yang pecahan ini. Sama dengan 500 dalam kurung 3125 dikurang 1024 per 3125 per 1/5 sama dengan 500 3125 dikurang 1024 itu dapatnya 2101 per 3125 per 1/5. Nah, per 1/5 ini bisa kita naikkan ke atas 5-nya, jadinya 500 kali 2101 per 3125 dikaliin 5. Nah, 3125 ini bisa dibagi 5 ya, karena ini ujungnya 5, berarti dia bisa dibagi 5. Jadi 3125 dibagi 5 itu dapatnya 625. Nah, 625 ini juga bisa dibagi oleh 5 yang ini ya. Karena kan ini ujungnya 5 ya, jadi masih bisa dibagi dengan 5 ini, sehingga nanti 500-nya tinggal jadi 100, yang 625-nya jadi 125. Sehingga hasilnya 100 dikali 2101 per 125. Nah, 100 dengan 125 itu sama-sama bisa dibagi 25. 100 dibagi 25 dapatnya 4, dan 125 dibagi 5 dapatnya 5. Jadi sekarang hasilnya yaitu 4 dikali 2101 per 5. Sehingga S5 sama dengan 8404 kita bagi dengan 5. Nah, kita peroleh hasilnya 1680,8. Dengan konsep pembulatan ke atas, kita peroleh jumlah produksi roti selama 5 bulan, yaitu 1681. Jadi ada 1681 buah roti yang diproduksi selama 5 bulan, dari bulan pertama sampai bulan ke-5. Gitu. Sampai di sini ngerti ya? Nah, untuk hasil pembagian 8404 dibagi 5-nya bisa menggunakan kalkulator ataupun menggunakan cara manual. Nah, untuk cara manual tidak dipaparkan dalam video ini, dianggap kamu semua sudah bisa. Oke. Sekarang kita tandai jawabannya. S5 sama dengan 1681 buah. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh 2, ini merupakan penerapan dari deret aritmatika ya, di mana narasinya yaitu Kartika bekerja di perusahaan dengan kontrak selama 10 bulan dan gaji awal Rp1.600.000. Setiap bulan, Kartika mendapatkan kenaikan gaji berkala sebesar Rp200.000. Tentukan total seluruh gaji yang diterima Kartika hingga menyelesaikan kontrak kerja. Jadi maksud pertanyaannya di sini yaitu jumlah gaji Kartika selama 10 bulan dia dikontrak, gitu ya. Sehingga bisa kita tulis dulu apa-apa saja yang diketahui oleh soal. Yang pertama, gaji awalnya berarti kita anggap itu A, Rp1.600.000. Terus 10 bulan berarti itu N, 10 bulan. Kemudian kenaikan gaji berkala. Nah, pada aritmatika, yang dimaksud dengan kenaikan gaji berkala itu sama juga dengan selisih tiap bulannya.
Kan setiap bulan itu ketika mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp200.000. Berarti kan selisih gajinya kan selalu sama ya, yaitu Rp200.000. Jadi kita tulis B sama dengan 200.000. Nah, untuk rumus total seluruh gaji itu sama juga dengan rumus deret ya, SN. Jadi rumus SN-nya sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Dimana N-nya kita ganti dengan 10. B-nya kita ganti dengan 200.000, A-nya kita ganti dengan Rp1.600.000. Oke, sekarang kita rubah rumusnya menjadi S10 sama dengan 10 per 2, 2 dikali 1.600.000, kemudian ditambah dengan 10 kurang 1 jadinya 9, dikali B-nya itu 200.000. 10 dibagi 2 itu 5. 2 kali 1.600.000 itu menjadi 3.200.000. 9 dikali 200.000 menjadi 1.800.000. Sekarang kita jumlahkan semua. 32 ditambah 18 itu hasilnya 50. Jadinya 5 dikali 5 0, 0, 0, 0, 0, berarti 5 juta ya. 3.200 ditambah 1.800 itu jadinya 5 juta semuanya. Kemudian 5 juta dikali dengan 5, sehingga total seluruh gajinya selama 10 bulan yaitu sebesar 25 juta. Oke. Gimana? Sampai di sini sudah paham tentang penerapan deret geometri dan deret aritmatika? Paham ya? Kalau kurang paham, silakan diulang kembali pembahasan dari contoh-contoh ini secara mandiri. Nah, sekarang kita tandai jawabannya. Ini dia. Oke, next. Kalau sudah paham tentang penerapan deret geometri aritmatika, kita lanjut ke penerapan deret geometri tak hingga. Nah, untuk penerapan deret geometri tak hingga, itu banyak peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bola dilempar ke atas ataupun bola dijatuhkan ke bawah. Jadi ketika sebuah bola itu dilemparkan ke atas ataupun langsung dijatuhkan dari ketinggian tertentu, dijatuhkan dari atas ke bawah gitu ya. Nah, nanti bola tersebut itu akan menghantam lantai dan memantul kembali ke atas. Jadi dia mantul lagi ke atas, kemudian ke bawah gitu kan, nanti ke atas lagi gitu seterusnya, sehingga kita bisa hitung panjang lintasan dari awalnya jatuh ke bawah, kemudian mantul lagi ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah, memantul ke lantai. Itu bisa kita hitung panjang lintasannya dengan sebuah formula. Nah, formulanya itu kita dapatkan konsepnya ya dari konsep pantulan bola tadi gitu ya. Nah, yang pertama, ketika bola dilempar ke atas. Nah, ketika sebuah bola itu dilemparkan ke atas, maka terbentuklah lintasan-lintasan yang dilalui bola seperti ilustrasi di bawah ini. Nah, dapat kita lihat dari gambar, ketika bolanya itu dari bawah ya, kita lempar ke atas setinggi A, maka ketinggian bolanya pada saat jatuh pertama itu sama dengan ketinggian pada saat bola itu dilempar ke atas pertama kali, yaitu A. Kemudian memantul lagi, nah pada saat memantul itu ketinggiannya akan lebih pendek daripada ketinggian yang pertama. Kemudian jatuh lagi ke bawah, tingginya itu sama dengan pada saat dia memantul ke atas tadi. Begitu seterusnya ya. Pada saat dia mantul ke atas, itu akan sama tingginya dengan pada saat dia jatuh gitu. Nah, dari sini muncullah konsep rasio ya. Dengan demikian, kita dapat membuat kesimpulan untuk lintasan yang dilalui oleh bola itu ada dua bagian. Yang pertama pada bagian yang naik ya, kita simbolkan dengan S tak hingga. Kemudian yang satunya itu bagian yang turun, kita simbolkan juga dengan S tak hingga. Karena kan pada saat bola itu mantul ke atas, itu kejadiannya tak berhingga banyaknya. Dan begitu juga pada saat bolanya itu turun, itu juga tak terhingga banyaknya. Dengan demikian dapat kita simpulkan
Untuk panjang lintasan totalnya sama dengan panjang lintasan naik ditambah dengan panjang lintasan turun. Di mana panjang lintasan naik itu rumusnya sama dengan panjang lintasan turun, yaitu S tak hingga ditambah S tak hingga. Sehingga S tak hingganya ada 2. Dengan demikian, kita dapat simpulkan untuk panjang lintasan totalnya yaitu 2 kali dari rumus S tak hingga. Di mana rumus deret geometri tak hingga ini yaitu A per 1 dikurang R. Jadi kita dapatkan formula untuk panjang lintasan bola yang dilempar ke atas yaitu 2 kali S tak hingga atau 2 kali dari A per 1 dikurang R. Gimana? Ngerti ya? Oke, kalau ngerti lanjut ke konsep yang ketika bolanya dijatuhkan dari atas ke bawah. Nah, kasus ini hampir sama dengan kasus yang tadi ketika bolanya dilemparkan dari bawah ke atas, ya. Cuma yang membedakan, untuk lintasan awalnya yang naik itu dihilangkan sebab bolanya langsung dijatuhkan dari atas. Seperti ilustrasi di bawah ini, ya. Dari atas dijatuhkan bolanya ke bawah dengan ketinggian A. Kemudian memantul, di mana pantulannya itu ketinggiannya lebih pendek daripada ketinggian awalnya tadi. Kemudian jatuh lagi dengan ketinggian yang sama dengan pantulan pertamanya. Begitu seterusnya. Nah, karena pantulan naiknya terjadi tak berhingga banyaknya, begitu juga dengan kejadian bolanya jatuh tak berhingga banyaknya, maka dapat kita simpulkan untuk panjang lintasan totalnya yaitu 2 kali S tak hingga dikurangi A. Di mana A tadi itu adalah ketinggian awalnya. Tetapi A yang di sini itu maksudnya ketinggian awal pada saat naik gitu. Karena bolanya dijatuhkan dari atas ke bawah, berarti ketinggian pelemparan ke atas itu tidak dianggap, tidak diambil ya, atau dihilangkan. Makanya di sini jadinya dikurang A. Dengan demikian, untuk panjang lintasan totalnya yaitu 2 kali dari A per 1 kurang R dikurangi A. Gitu. Bisa dibedakan ya antara kedua rumus ini? Bisa dong? Bisa ya? Oke, untuk lebih jelasnya kita coba gunakan rumus ini ke pembahasan contoh soal. Contoh 1. Sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, ingat kata kuncinya, bolanya dilemparkan ke atas. Kita garis bawahi, bolanya dilemparkan ke atas. Kalau bolanya dilemparkan ke atas, berarti rumus panjang lintasannya apa? Iya, yang tadi ya. Berarti PL sama dengan 2 kali A per 1 kurang R. Di mana A-nya yaitu ketinggian pertamanya yaitu 6. Dan yang ketinggian 1/2 dari tinggi sebelum ini, 1/2 inilah yang disebut dengan rasio, ya. Jadinya 2 kali 6 per 1 dikurang 1/2. Sama dengan 2 dikali 6 per 1 kurang 1/2 itu 1/2. Kemudian 2 ini bisa kita kalikan ke atas, kita kalikan dengan 6. Didapatkan 12, berarti 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi, panjang lintasan totalnya sejauh 24 meter. Nah, sekarang kita tandai berarti panjang lintasannya sama dengan 24 meter. Gitu. Bisa ya? Mudah kan semuanya? Mudah ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan bola sampai berhenti? Nah, kita tandai, kita garis bawahi, bola dijatuhkan dari ketinggian. Berarti kan dari atas tuh bolanya dijatuhkan ke bawah. Nah, 5 ini adalah nilai A-nya dan 3/5 ini adalah nilai rasionya. Sehingga rumus panjang lintasannya yaitu 2 kali A per 1 dikurang R dikurangi dengan A. Kemudian kita ganti A dan R-nya 2 kali 5 per 1 kurang 3/5 dikurangi dengan 5. Sama dengan
2 dikali 5 per 1 ini sama juga dengan 5 per 5 dikurangi 3 per 5 jadinya 2 per 5 dikurangi 5. Nah, 5 yang di ujung sini bisa dikalikan dengan 5 di atas. Jadinya 25. Sama dengan 2 kali 25 per 2 dikurangi 5. Nah, 2 dengan per 2 ini bisa kita coret, sehingga tinggallah 25 yang dikurangi dengan 5. Dengan demikian, panjang lintasan totalnya yaitu 20 meter. Nah, kita kotakin jawabannya biar lebih jelas. Nah, jadi panjang lintasan bola sampai berhenti untuk bola yang dijatuhkan dari ketinggian 5 meter ke bawah itu semuanya 20 meter. Oke, gimana? Untuk contoh 2 ini sudah bisa semuanya? Paham ya penggunaan rumusnya? Oke, kalau kurang paham, silakan diulangi lagi pembahasan contoh soalnya dari awal sampai dengan akhir video ini. Oke, sekarang kamu semua sudah bisa membuat rangkuman dari materi pembahasan kali ini, ya. Silakan disalin dan dipahami kembali atau buat rangkuman dari rumus-rumus atau formula yang sudah kita bahas barusan, ya, terkait dengan aplikasi atau penerapan deret geometri, deret aritmatika, dan deret geometri tak hingga. Nah, mudah-mudahan dengan kamu memahami pembahasan contoh soal ini, kamu bisa mendapatkan nilai maksimal, ya, dari soal-soal atau latihan yang diberikan oleh guru kamu. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa, klik like video ini dan komentari, kemudian share ke teman-teman kamu dan subscribe channelnya, sehingga kamu mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Oke, sampai di sini dulu. Lebih dan kurang mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.